Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam minggu-minggu pasien ini, dalam minggu reminiscere, dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 27, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, dan mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika menghadapi ancaman, baik dari musuh, baik juga karena pergumulan, baik juga ancaman akan kebutuhan kehidupan, seseorang bisa saja menjadi gelap mata, gelap hati, sehingga tidak tahu arah tujuan hidup, karena hidupnya dikuasai oleh kegelapan tersebut. Kegelapan itu bisa saja terjadi karena ketakutan yang berlebihan. Sebaliknya bisa juga karena kemarahan yang meledak dan berlebihan. Ketika seseorang merasa sangat ketakutan yang berlebihan, maka matanya, juga hatinya akan dibutakan, dan kemudian dia tidak tahu untuk berjalan dan bertindak ke depannya. Orang yang sangat ketakutan akan jatuh kepada keputusasaan, dan dia kemudian tidak dapat melihat peluang untuk keluar dan selamat dari ancaman yang mengancam kehidupannya. Ketakutan itu membuat dia kalah sebelum bertanding. Dan orang yang sangat ketakutan akan melihat musuhnya seperti monster yang sangat kuat yang tidak dapat dikalahkan. Sehingga sekali lagi sebelum bertarung, sebelum bertanding, dia sudah kalah dan berputus asa. Sebaliknya orang yang meledak karena kemarahan yang berlebihan, dia akan melawan musuhnya dengan membabi buta, sehingga orang yang demikian sering sekali jatuh kepada kesesatan. Mungkin dalam berbicara, berdialog, berkata-kata, dia bisa saja jatuh kepada banyak kesalahan. Dan kemudian ketika dia melawan musuhnya dengan membabi buta, dia mau bersekutu dengan kegelapan, mengharamkan segala cara. Yang penting dia memenangkan dan mau boleh membunuh dan mengalahkan musuh-musuhnya. Orang yang demikian tentunya tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Dan orang yang demikian justru cenderung mencelakakan diri sendiri. Kemudian ada lagi orang yang kemudian mata hatinya dan matanya juga digelapkan oleh berbagai keinginan. Orang yang demikian tidak melihat terang dan kebenaran. Orang yang demikian akan jatuh kepada kegelapan dan kesesatan. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus di dalam, yaitu epistel pada hari ini. Dalam Filipi 3 ayat 19, mereka ini disebut sebagai lawan daripada salib Kristus. Orang-orang yang demikian mempertuhankan perutnya. Semua keinginan menjadi pandu dalam kehidupannya. Maka semua aktivitas kehidupan hanya untuk pemuasan keinginan. Dan untuk pemuasan keinginan tersebut, mereka berpikir yang penting kenyang. Dan untuk kenyang itu adalah mencari harta sebanyak-banyaknya dan juga memperoleh jabatan dan kuasa setinggi-tingginya.
Pikiran mereka semata-mata hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Dan orang-orang yang demikian mau dengan tega memperjualbelikan harga dirinya, mengorbankan iman dan kebenaran demi terpuaskannya keinginan pribadinya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila pemazmur menghadapi musuh secara fisik, dan kemudian pada perikop ini Daud mengajar kita, dia tidak takut menghadapi ancaman musuh tersebut, dan ketika dalam ancaman tekanan musuh tersebut, dia tidak jatuh ke dalam dosa. Ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak membunuh Saul karena dibakar oleh amarah emosinya, tetapi dia justru mengambil ujung jubahnya dan pada waktu yang tepat menjelaskan itu kepada Saul. Sesungguhnya saya punya kesempatan untuk membunuh kamu, tapi saya tidak mau melanggar kehendak Tuhan, karena orang yang diurapi Tuhan, saya tidak mau menjamah dan membunuhnya. Dan seterusnya, ketika Daud tetap di dalam Tuhan, maka dia memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Dimulai ketika dia mengalahkan Goliat yang luar biasa, orang Filistin yang sangat ditakuti oleh orang-orang Israel tersebut. Di dalam Tuhan, dia mengalahkan Goliat. Dan bersama dengan Tuhan juga, dia mengalahkan Saul. Musuh-musuh berkemas sekelilingnya, dia tidak takut, karena Tuhan menaikkan dia. Kenapa Tuhan menyelamatkan dan memenangkan Daud di sini? Karena dia senantiasa diam di rumah Tuhan, sehingga Tuhan yang melindunginya, Tuhan yang berperang untuk melawan lawan-lawannya, Tuhan memberi kemenangan kepadanya, sehingga kepalanya tegak kemudian, karena dia hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila Daud di sini menghadapi musuh-musuhnya, para tentara Saul, dan juga Goliat yang luar biasa, saat ini kita diperhadapkan dengan musuh kita yang masih lebih luar biasa lagi, karena saat ini kita bukan melawan pemerintah, bukan melawan daging, bukan melawan para tentara-tentara di dunia, tapi kita melawan roh-roh di udara. Dalam melawan gempuran roh-roh di udara ini supaya kita jangan sesat dan dikuasai kegelapan, kita harus senantiasa berjalan dalam terang Tuhan. Maka kita harus berseru seperti Daud di sini dengan mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kalau kita mendeklarasikan itu, Tuhan adalah terangku, maka hidup yang dipimpin oleh terang Tuhan berarti firman Tuhan adalah dasar kebenaran dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah dasar berpikir, dasar berbicara, dan juga bertindak bagi kita, sehingga seluruh totalitas hidup kita dipimpin dan berdasarkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, kita tidak akan jatuh ke dalam ketakutan. Sehingga ketika menghadapi permasalahan dan persoalan, kita tidak melihat persoalan itu sebagai monster yang sangat besar. Karena kita tahu di dalam terang Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang melebihi kuasa Tuhan. Ketika firman Tuhan menjadi terang hidup kita, kita tidak akan jatuh kepada dosa ketika kita sepertinya marah, kesal dengan persoalan dan musuh-musuh yang kita hadapi. Kita tetap di dalam kebenaran, sehingga kita dapat melakukan amanah dari firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 21 yang mengatakan, jangan kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan itu tugas peperangan rohani kita hingga saat ini, bagaimana kita mengalahkan kejahatan itu dengan kebenaran. Hal ini berarti bahwa keselamatan jiwa kita lebih perlu daripada keselamatan fisik. Ketika firman Tuhan menjadi dasar kebenaran bagi kita, maka iman kepada Tuhan itu yang lebih utama. Dan tujuan kehidupan kita bukan mencari kepuasan daging dan memenuhi keinginan. Maka kita diingatkan kembali akan tugas tanggung jawab kita ketika kita dipanggil dan diutus Tuhan ke dunia ini, menyaksikan kebaikan, menyaksikan kebenaran Tuhan. Itu artinya kita mencari dan ikut serta dalam rencana Tuhan membangun kerajaan-Nya di dunia. Maka karena itu prinsip hidup orang Kristen harus mendahulukan kerajaan Tuhan.
khotbah Tuhan Yesus di bukit di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berangkat dari nats firman ini, kita mau diingatkan supaya jangan mengorbankan iman, jangan mau menggadaikan kebenaran, jangan mau menggadaikan harga diri demi harta, demi jabatan, demi urusan perut. Orang-orang yang mau menggadaikan imannya, yang mau menjual harga dirinya, yang mau mengorbankan kebenaran demi urusan perutnya adalah musuh dari salib Kristus yang mempertuhankan perutnya sendiri. Maka kalau Tuhan adalah terang hidup kita, maka kebenaran Tuhan itu yang mutlak dan yang terutama yang harus kita lakukan. Maka dalam setiap kehidupan, bisa saja kita sengsara, tetapi kita tetap hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kemudian kita akan senantiasa beriman kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kekayaan, jabatan, dan kuasa tentu perlu, tetapi jangan pernah menggadaikan jiwamu. Jangan pernah menggadaikan imanmu demi kekuasaan, demi kekayaan di dalam hidup kita. Karena itu tidak ada berguna apa-apa kalau jiwa kita hilang. Di dalam Matius 8 ayat 36, Tuhan Yesus berkata demikian, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Saudaraku yang terkasih, ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dengan prinsip mendahulukan kerajaan Tuhan tadi, maka kita membangun relasi yang baik dengan sesama, yaitu dengan hidup berguna kepada orang lain. Mengasihi sesama karena kita sudah dikasihi Tuhan, itulah kebenaran di dalam Alkitab. Mengampuni sesama karena kita sudah lebih dahulu diampuni. Kemudian saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hidup di dalam Tuhan, di dalam terangnya, kita percaya bahwa hidup kita sudah ditanggung, sudah dijamin. Hidup di dalam Tuhan, kita akan tentunya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita tahu bahwa sumber hidup kita Tuhan itu adalah yang melindungi kita, sehingga kita aman dari semua ancaman musuh kita, dan juga aman dalam kebutuhan hidup kita keseharian. Maka ketika kita diam di dalam rumah Tuhan, dan Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan, maka kita akan merasa sukacita dan bahagia. Karena apa? Kita sudah merasa berkecukupan untuk hidup hari ini. Karena kita tahu kebutuhan hidup kita secukupnya setiap hari telah ditanggung dan disediakan Tuhan. Dan lebih daripada itu, kebahagiaan yang luar biasa daripada orang-orang yang hidup di bait Allah adalah memiliki masa depan yang lebih baik. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan akan beriman dan senantiasa percaya hari besok disediakan Tuhan lebih baik. Tiap matahari terbit, ada harapan yang baru di sana. Ada sukacita yang baru yang disediakan Tuhan. Dan lebih daripada itu, ketika tubuh yang fana ini nanti akan berakhir kekuatannya, maka Tuhan akan menyediakan tubuh kemuliaan yang serupa dengan Dia yang bangkit daripada kematian. Maka pengharapan akan hidup kekal, dan kemudian pengharapan yang belum kelihatan ini memberikan kekuatan sukacita pada masa sekarang ini. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18. Walau realitanya kita saat ini harus menghadapi ancaman-ancaman dari musuh kita, menghadapi pergumulan-pergumulan karena krisis ekonomi, persoalan-persoalan politik, dan carut-marut kehidupan yang sangat banyak, maka hal itu kita lihat sebagai peluang untuk tetap hidup diam di dalam rumah Tuhan, hidup benar, dan menyaksikan kuasa kasih Tuhan. Dan dalam situasi persoalan kehidupan yang masih kita hadapi, kita berbahagia hari ini, karena prinsip orang Kristen yang hidup dalam Tuhan melihat begini, bahwa penderitaan ringan yang sekarang tidak berarti apa-apa bila dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Karena itu saudaraku, dalam menghadapi ancaman, tekanan kehidupan, pergumulan-pergumulan kehidupan, berjalanlah tetap dengan terang Tuhan. Maka mata kita, jiwa kita, hati kita akan terang melihat tujuan hidup ke depan.
Kita akan hidup penuh syukur hari ini. Dan sebagai bentuk syukur kita, tiap-tiap hari kita bermazmur memuji-muji nama Tuhan dengan ucapan syukur kita dan cara hidup kita yang baik. Selamat berjalan dalam terang Tuhan. Saksikanlah kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan yang menyediakan hidup kami dan memelihara hidup kami. Maka dalam semua pergumulan kehidupan di dunia ini, kami mau berjalan di bawah terang Tuhan, sehingga kami tidak tersesat dan terjebak dalam kegelapan. Tapi kami bersukacita diam di rumah-Mu dan menyaksikan kemuliaan-Mu, bernyanyi dan bermazmur setiap hari, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.